Mas Anas, tadi Anda sudah berbicara tentang sedikit highlight soal pariwisata di Banyuwangi. Tentu kita bicara juga objeknya, karena ini lebih mungkin akan menarik perhatian banyak penonton kita gitu. Ada Kawah Ijen, ada Pulau Merah, ada Jilen, ada Pantai Sukamade. Oke, apa yang istimewa dari? Iya. Jadi selain lokasi tadi sebenarnya budaya, kekuatan Banyuwangi ini punya budaya. Banyuwangi ada kampung using namanya Kemiren, kemudian ada tari yang terkenal namanya Gandrung. Gandrung ya, tahun ada festival namanya Gandrung Sewu. Kita bisa lihat ini tari Gandrung Sewu. Gandrung Sewu. Ya, Gandrung Sewu. Nah ini 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 setiap tahun ada namanya Gandrung Sewu, ini di pinggir pantai. Nah, dan kita ingin tampilkan bagaimana budaya lokal bisa dinikmati oleh orang yang datang. Ini di pinggir pantai. Ini di pinggir pantai. Filosofi di belakang tarian ini apa sebetulnya? Ya, sebenarnya ini Gandrung Sewu ini simbol bahwa tari ini adalah menggambarkan perjuangan orang Banyuwangi dulu sebenarnya. Nah, kalau tadi Anda jelaskan tentang Kawah Ijen Api Biru. Ya, jadi Ijen itu ada namanya Blue Fire. Di malam hari orang berangkat ke sana ingin lihat api biru. Malam hari ya, karena baru bisa dilihat dengan bagus di malam hari. Di malam hari, kemudian siang hari bisa melihat bagaimana belerang itu ditambang oleh orang dan dibawa turun ke bawah, dan sangat eksotik. Dan orang luar, biasanya Prancis paling banyak datang ke sana, dan sekarang kalau malam minggu ribuan orang datang ke tempat itu. Dan di dunia hanya ada dua, satu di Iceland dan dua di Indonesia. Kebetulan di Banyuwangi. Sebetulnya kalau soal tempat-tempat gini kita nggak perlu jauh-jauh pergi lah ya. Di Republik ini penuh. Saya sudah berkunjung hampir lebih dari 300 tempat dan saya rasa tidak ada yang kalah, Mas. Iya. Pantainya apa yang Anda jual di sana? Pantai di sana ada Jilen. Jilen ini tempat pesurfing dunia. Oh, Jilen. Jilen. Ya? Nah, selama ini itu dijual dari Bali karena orang naik speedboat dari Bali. Kenapa dari Bali? Karena jalan kita selama ini rusak. Nah, yang ketiga adalah Pulau Merah. Nah, Pulau Merah ini sekarang menjadi salah satu andalan. Kalau hari libur cukup banyak. Dan dampaknya adalah sederhana saja. Dulu kelapa itu harganya 500 perak, kelapa muda sampai 700. Sekarang begitu ada wisatawan, harganya bisa 15 sampai 20 ribu. Nah, maka orang bisa hidup di situ. Kalau Anda lihat sekarang ini, lihat sebuah ini, Anda bisa mengatakan bahwa Banyuwangi dulu yang ada di udiknya Jawa Timur, lalu sekarang menjadi go internasional. Anda berani mengklaim itu? Saya kira ya, karena potensi Banyuwangi selama ini justru dikenal di internasional. Misalnya Jilen. Jilen itu oleh peserver internasional sudah dikenal, tetapi kita malah tidak kenal. Kemudian kita sekarang bikin Kitesurf and Windsurf Internasional. Itu nanti bulan Agustus. Kemudian nanti kita mengadakan International Surfing yang ketiga tahun ini. Dan peservernya kemarin dari sekitar 30 negara. Dan ini semua adalah kegiatan yang kita dorong untuk agar Banyuwangi bisa dikenal. Saya termasuk yang merekomendasikan tidak perlu jauh-jauh untuk di Republik ini, begitu banyak sebetulnya, Mas. Sekarang kalau kita lihat ini kan ada ekornya, bagaimana kemudian Anda harus menyediakan infrastruktur, bukan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ada banyak objek wisata, tapi kalau infrastrukturnya tidak bagus. Iya. Jadi gini, memang infrastruktur ini kunci. Oleh karena itu maka jalan, jembatan, bandara, dan kita tambah lagi IT. Infrastruktur IT itu penting, karena sekarang tidak mungkin orang mau berwisata tapi untuk menampilkan Instagram aja nggak bisa. Betul. Untuk ngirim FaceTime aja nggak bisa, tidak mungkin. Nah, maka ini kami lengkapi sekarang. Kami sudah pasang 1.400 titik wifi, dan tahun ini kita pasang 800, kita gelar fiber optik di Banyuwangi, dan kita masuk Inpres yang menjadi pilot project broadband nasional di Banyuwangi. Nah, ini sebagai bagian kesiapan kita untuk membangun pariwisata. Nah, pertanyaannya adalah daerah itu kan rata-rata kekurangan anggaran. Itu betul. Kadang mengeluh ke pusat, mengeluh ke daerah. Alhamdulillah kami jarang mengeluh. Kami keluarkan perbub namanya private partnership terlibat di dalam membangun jalan. Kami bikin perbub bantuan aspal. Nah, aspal itu kita bantukan, tetapi tenaga dan materialnya masyarakat. Jadi sebetulnya ini soal Anda melihat peluang aja, lalu kemudian cari jalan keluarnya, dan rakyat harus diajak. Lalu kemudian bekerja, rakyat diajak, jadi. Misalnya ada perkebunan yang bertahun-tahun jalannya rusak. Kata perkebunan, ini rakyatnya orang Banyuwangi, masa kami yang bangun? Sementara kata Pemda Banyuwangi, itu kan tanah perkebunan, masa kami yang bangun? Kita ajak duduk. Ya sudah, kami yang bantu aspal, tenaganya Bapak, kemudian materialnya Bapak, selesai. Kelihatannya di tangan Anda tidak terlalu sulit dong, tidak rumit betul urusannya beginian. Pengusaha ini nggak mau rumit juga, Pak. Karena pengusaha ini maunya juga nyaman. Kalau kita terbuka, diajak ngobrol, mereka bantu kita. Contoh film Discover Banyuwangi. Betul. Itu Discover Banyuwangi kalau dibiayai Pemda berapa itu? Dia butuh 2 pesawat. Itu yang biayai swasta.
Kemudian kalau itu muncul di salah satu tempat, itu yang bayarin juga swasta. Kalau Anda iklankan di TV mahal sekali, masuk di YouTube. Itu orang udah ribuan. Kalau lihat IT seperti yang Anda manfaatkan, Anda sebetulnya sudah mengangkat Banyuwangi itu ke tingkat yang jauh lebih advance dari tempat lain mungkin. Ya mungkin termasuk masyarakatnya ya sedang bersama-sama. Contoh hari ini kami ada di sini, pagi kami sudah diskusi, ada 100 percakapan WhatsApp yang seluruh SKPD melaporkan tentang apa yang dikerjakan hari dengan fotonya. Jadi kami bisa rapat dimanapun dengan teknologi ini. Bahkan di iPad saya bisa ngontrol pelayanan publik yang terjadi di 24 kecamatan. Anda bupati yang sudah di zaman gadget, dan saya rasa itu sudah benar. Saya sebenarnya juga dulu gaptek juga, kan harus belajar malu sama anak buah. Tapi ternyata ini mempermudah kita. Mas, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas break.